Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia Tamardiah, NIM 220504027 dari kelas A Ilmu Hukum. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Baiklah, langsung saja simak penjelasannya. Oke, sebelum kita membahas mengenai genosidanya, kita akan terlebih dahulu membahas terkait sejarah konflik antara Palestina dengan Israel. Nah, seperti yang kita ketahui, konflik ini mulai mendapat perhatian dunia sejak adanya serangan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Namun, pada kenyataannya, konflik ini telah dimulai jauh sebelum itu, tepatnya pada tanggal 2 November 1917 seiring dikeluarkannya Deklarasi Balfour. Kemudian, apa itu Deklarasi Balfour? Jadi, Deklarasi Balfour adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour untuk tokoh komunitas Yahudi Inggris bernama Lionel Walter Rothschild, yang mana surat itu mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina. Jadi pada intinya Deklarasi Balfour itu menjanjikan atau membuat Eropa menjanjikan gerakan Zionis pada negara dengan 90% diisi oleh penduduk asli Palestina. Dengan adanya Deklarasi Balfour ini menimbulkan berbagai pertentangan dari masyarakat Palestina. Nah, pemberontakan pertama dilaksanakan pada tahun 1936 sampai 1939, yang mana pada saat itu Komite Nasional Arab meminta warga Palestina melakukan pemogokan umum. Singkat cerita, berbagai pemberontakan terus terjadi, begitu pula dengan serangan militer dari pihak Israel, sehingga tidak terelakkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Kemudian, perlawanan kedua dilaksanakan pada tanggal 28 September tahun 2000, yang mana saat itu pemimpin oposisi Partai Likud Israel yang bernama Ariel Sharon melaksanakan kunjungan provokatif ke kawasan Masjid Al-Aqsa, yang mana pada saat kunjungan tersebut terjadi bentrok yang menewaskan 5 orang warga Palestina dan 200 orang terluka. Nah, sejak saat itu serangan militer oleh Israel terus dilakukan terhadap Palestina. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Israel sebegitu kerasnya membombardir Palestina dengan berbagai serangan militer ini? Jadi tujuannya adalah karena Israel ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka. Nah, dalam sejarah konflik puluhan tahun ini, Israel telah melakukan berbagai kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga genosida. Pada video ini, kita akan berfokus pada kejahatan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu genosida. Menurut pasal 6 Statuta Roma 1998, genosida merupakan suatu kejahatan yang sistematis dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu etnis, ras, suku, dan agama, seperti membunuh suatu kelompok, menyebabkan luka parah, dan merusak mental suatu kelompok, dengan sengaja mengancam jiwa yang menyebabkan luka fisik secara keseluruhan maupun sebagian, melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, serta memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain. Nah, apabila dalam 5 hal ini dilakukan salah satu saja, maka itu sudah termasuk dalam genosida. Mengulik dari perbuatan yang dilakukan oleh Israel, tidak dapat dipungkiri Israel telah melakukan kejahatan genosida. Agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 14.000 jiwa warga Palestina, di antaranya 5.600 perempuan dan 3.550 anak-anak. Data ini diperoleh hingga Rabu 22 November tahun 2023. Selain itu, militer Israel juga menyerang rumah sakit di Palestina, sehingga dilaporkan kini lebih dari 800.000 warga Palestina tidak memiliki akses pelayanan kesehatan, termasuk untuk korban luka. Sedikitnya 100 orang warga Palestina tewas pada tanggal 6 Desember tahun 2023. Selain itu, pada Selasa malam tanggal 5 Desember, kantor media pemerintah yang dikelola oleh Hamas di Gaza melaporkan bahwa jumlah warga Palestina yang tewas bertambah menjadi 16.248 orang sebagai akibat dari serangan Israel. Selain itu, korban terluka mencapai 43.616 orang, sedangkan untuk korban hilangnya mencapai 7.600. Nah, apabila kita perhatikan dalam rentang waktu 22 November hingga 6 Desember, telah terjadi penambahan jumlah korban meninggal hingga lebih dari 2.000 lebih jiwa. Data korban tersebut dihitung sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023. Namun, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa serangan Israel terhadap Palestina dimulai jauh sebelum itu.
Nah, sebagai contoh, pada tahun 2014 dalam serangan 50 harinya, Israel telah membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, di antaranya 14.062 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19, sepanjang bulan Maret tahun 2020, ada 357 warga Palestina ditahan oleh tentara Israel, termasuk di antaranya 48 anak-anak dan 4 perempuan. Dengan adanya korban yang berjatuhan, termasuk warga sipil dan anak-anak, itu tentu telah melanggar berbagai instrumen hukum internasional. Dalam sebuah konflik bersenjata, warga sipil itu berada dalam perlindungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 yang berbunyi, "Persons protected by the convention are those who at a given moment and in any manner whatsoever find themselves in case of a conflict or occupation in the hands of a party to the conflict or occupying power of which they are not nationals." Yang mana maksud dari pasal 4 konvensi ini adalah orang yang dilindungi dalam konvensi adalah mereka yang pada saat dan karena peristiwa menemukan dirinya berada dalam suatu pertikaian atau kependudukan, berada di tangan pihak yang bertikai atau negara yang menduduki yang bukan negaranya. Selanjutnya, pada pasal 13 Konvensi Jenewa 4 juga menegaskan bahwa the provisions are for the whole of the population of the countries in conflict without any adverse distinction based on particular on race, nationality, religion, or political optimum and are intended to alleviate the sufferings caused by war. Yang mana di sini maksudnya adalah perlindungan sipil yang dimaksudkan itu meliputi seluruh warga sipil yang terlibat dalam negara yang bersengketa, tanpa adanya perbedaan yang menimbulkan kerugian baik dari segi sukunya, kewarganegaraan, agama, atau keadaan politik yang dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang timbul akibat perang. Selanjutnya, pada pasal 31 Konvensi Jenewa 4 juga mengatur mengenai penangkapan dan penghapusan kebebasan terhadap penduduk sipil Operation Cast Lead, yang mana pada pasal 31 ini menegaskan bahwa warga sipil tidak diperkenankan mendapatkan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani ataupun pemusnahan orang-orang yang dilindungi oleh konvensi. Akan tetapi, Operation Cast Lead tentara Israel sering sekali menangkap warga Palestina tanpa adanya alasan yang jelas. Sebagai contoh, pada tahun 2020 mereka melakukan penahanan terhadap 357 warga Palestina di saat dunia sedang dihebohkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya, dengan banyaknya anak-anak yang menjadi korban dalam serangan militer Israel terhadap Palestina, ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 24 dan pasal 50 Konvensi Jenewa 4 tahun 1949, yang mana dalam kedua pasal tersebut ditegaskan bahwa pihak dalam pertikaian wajib mengambil tindakan yang menjamin bahwa anak-anak di bawah usia 15 tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari orang tuanya akibat perang agar tidak terlantar. Dan juga kekuatan pendudukan wajib bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk memfasilitasi kerja yang tepat dari semua lembaga untuk memberikan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Nah, apabila kita kaitkan antara definisi genosida dalam pasal 6 Statuta Roma dengan situasi Palestina saat ini, maka setidaknya Israel telah melakukan 3 dari 5 perbuatan yang mengindikasi kejahatan genosida. Pertama, semakin jelas karena sebagian besar yang tewas dalam serangan Israel itu memiliki ras, etnis, dan agama yang sama dengan warga Palestina, sehingga warga Palestina ini memenuhi definisi kelompok dalam konteks kejahatan genosida. Selanjutnya, fakta bahwa upaya telah dilakukan untuk mengusir kelompok nasional, agama, dan etnis lain sejak awal konflik menunjukkan bahwa warga Palestina adalah sasaran serangan. Selain itu, kenyataan bahwa banyak korban lain yang berjatuhan meskipun berasal dari etnis ataupun negara lain itu tidak menghapus kejahatan genosida yang terjadi di Palestina, karena tetap saja korban utamanya itu merupakan warga Palestina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.